Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Sahabat edukasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali dalam acara Tausiah Ramadan Upgrade Hati di bulan suci. Kita akan membahas mengenai kisah teladan Ramadan, yaitu durhaka menghambat keberkahan. Nah, salah satu yang membuat keberkahan kita hilang itu adalah ketika kita durhaka terhadap kedua orang tua kita. Sebelum kita membahas banyak hal yang pernah kita lihat di media sosial, ada beberapa anak yang memiliki perilaku yang tidak terpuji, bahkan anak tersebut durhaka terhadap kedua orang tuanya. Yang pertama adalah menuntut sang ibu di pengadilan hanya karena berebut harta warisan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga ternyata di sosial media tersebar bagaimana anak melakukan kekerasan terhadap ibunya. Yang ketiga, banyak pula di sekitar kita bahwasanya anak-anak mengatakan hal-hal yang kasar sehingga menyakiti hati orang tua kita. Yang keempat, seorang anak tega menjual ibunya hanya dengan 10.000 saja. Nah, karena dirasa orang tuanya sudah tidak bermanfaat lagi. Nah, sebenarnya perbuatan-perbuatan durhaka ini tidak ada dalam ajaran Islam. Justru kebalikannya, yaitu birrul walidin, sangat diutamakan dalam Islam. Ada Quran surat Al-Luqman 14, di situ kita diperintahkan untuk selalu berbuat baik kepada manusia. Nah, berbuat baik kepada ibu bapak, terutama kepada ibu yang telah mengandung kita 9 bulan lamanya, melahirkan kita, bahkan menyusui kita 2 tahun lamanya. Ada juga Quran surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zakirna zuli minar rahman wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang artinya adalah jangan pernah sekali-kali kau membentak hati orang tuamu dengan kata-kata ih ataupun Jangan. Apapun itu ucapannya, ucapkan hal-hal yang baik-baik, katakan hal yang baik, jangan pernah durhaka terhadap kedua orang tua kita. Karena sesungguhnya mustajabnya doa adalah doa kita dari orang tua. Nah, di sini kita akan bercerita, ada sebuah kisah toladan ya, di mana ada ahli ibadah yang bernama Zuraid pada waktu itu. Zuraid melakukan ibadah sunnah. Ketika melakukan ibadah sunnah, ternyata lama sekali Zuraid bermunajat kepada Allah. Nah, di situ di tengah-tengah beribadah, ibunya memanggil. Ketika memanggil, maka Zuraid berpikir di situ, apa yang harus aku lakukan? Berhenti untuk beribadah sunnah atau melanjutkan ibadah sunnah tersebut? Nah, ternyata apa yang dilakukan oleh Zuraid pada waktu itu? Zuraid melakukan ibadah sunnah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Ibunya kesal, ibunya marah. Nah, ketika ibunya marah tersebut, keluarlah kata-kata dari mulut seorang ibu, kata-kata buruk dari seorang ibu. Dikatakan di situ bahwa wahai Zuraid, nanti sebelum kau mati, maka wajahmu akan dipertontonkan di hadapan para pezina. Benar, suatu ketika datanglah wanita pezina dan menggendong seorang bayi di situ, mengadukan kepada raja bahwa Zuraid telah melakukan hal ini. Nah, dengan demikian apa? Raja pun menyuruh para pengawalnya untuk menghancurkan tempat ibadah Zuraid tersebut dan membawa Zuraid di hadapan raja. Ketika bertemu dengan pezina tersebut, apa yang dilakukan oleh Zuraid?
Zuraid tidak takut. Nah, malah Zuraid tersenyum. Sehingga raja bertanya pada Zuraid, "Wahai Zuraid, kenapa kau tersenyum?" Maka Zuraid berkata, "Aku teringat kata-kata ibuku pada waktu itu. Ibuku mengatakan bahwa kelak nanti wajahku akan dipertontonkan kepada para pezina." Nah, singkat cerita di situ ternyata Zuraid tidak terbukti bersalah. Kenapa demikian? Karena ternyata bayi yang digendong oleh pezina itu tadi itu bisa berbicara dan mengatakan bahwa Zuraid tidak pernah melakukan hal sedikit pun terhadap ibuku. Zuraid tidak pernah memperlakukan ibuku. Zuraid tidak pernah melakukan keburukan terhadap ibuku. Nah, akhirnya Zuraid selamat. Dari kisah ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kisah tersebut menerangkan kepada kita tidak boleh berlaku buruk, kita tidak boleh durhaka, kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, ketika orang tua kita marah, maka Allah di situ murka. Ketika murka, apa yang terjadi? Apa yang diucapkan oleh orang tua kita, terutama ibu, itu bakalan benar-benar terjadi. Maka sahabat edukasi, mulai saat ini kita introspeksi diri, meminta maaf atas apa yang telah kita lakukan terhadap kedua orang tua kita, baik sengaja ataupun tidak. Perkataan-perkataan kita, perbuatan-perbuatan yang kita pernah lakukan terhadap orang tua kita sehingga orang tua kita merasakan sakit. Marilah kita kembali lagi ke orang tua kita. Marilah kita merendahkan diri di hadapan orang tua kita. Kita inginkan ridhonya, kita masih menginginkan nasihat-nasihatnya, kita juga menginginkan doa-doanya. Nah, kita ingin kehidupan kita yang berkah. Semoga kita dikumpulkan kembali dengan orang tua kita tercinta, baik di dunia maupun di surganya Allah kelak. Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang terucap atau kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.